Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita bersyukur malam ini kita masih dapat bersama-sama melakukan persekutuan doa kita dan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Meskipun masih dalam keadaan daring, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bila ini tidak mengubah semangat kita untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita siapkan hati kita mempersiapkan semuanya agar kita bisa beribadah dengan baik. Mari kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur untuk segala aktivitas kami sepanjang malam hari ini Tuhan kami bisa lakukan. Ini berkat pertolongan Tuhan, ini berkat kasih setia Tuhan kepada kami. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan kami bersama-sama akan beribadah dalam persekutuan doa dan belajar firman Tuhan. Bila Tuhan, meskipun dalam keadaan daring kami terpisah di tempat, tapi bila kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan baik, Bapa di surga. Terima kasih untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan setiap doa-doa yang kami juga akan sampaikan kepada Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan pujian, sama-sama kita bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian seperti berikut ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu.
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada malam hari ini kita sudah menaikkan pujian kita dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Biarlah saat ini Tuhan kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menolong kami supaya kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu berdoa di dalam kesesakan. Kita akan membaca dari Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu berbicara tentang kesesakan hidup setiap orang, terkadang Tuhan izinkan mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Ya, setiap orang pernah mengalami yang namanya kesulitan. Baik itu kesulitan-kesulitan mungkin hal-hal yang kecil maupun sampai kepada hal-hal yang besar. Bahkan sampai kepada hal-hal yang mungkin bisa saja mengancam jiwa. Pada malam hari ini kita mau belajar apa yang dilakukan Yunus ketika dia mengalami kesesakan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami kesulitan hidup. Kalau kita belajar dari kisah Yunus ini, mengapa dia mengalami kesulitan? Mengapa dia mengalami kesesakan yang dia rasakan sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal 1, Yunus mengalami kesulitan di dalam kehidupannya karena dia tidak taat kepada panggilan Tuhan. Dia melarikan diri yang harusnya dia dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan ke bangsa Niniwe, bangsa yang jahat, bangsa yang kejahatannya sudah sampai kepada Allah. Tetapi malah Yunus pergi ke arah yang berlawanan, ke Tarsis. Jadi Yunus mengalami kesulitan di dalam kehidupannya karena dia tidak taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menghukum Yunus. Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi ke Tarsis, maka Tuhan Allah mengirimkan badai,
topan di dalam perjalanan Yunus. Dia mengalami sampai pada akhirnya karena badai yang begitu hebat melanda kapal itu, lalu mereka membuang undi dan kedapatanlah bahwa Yunus ini adalah orang yang melawan Tuhannya pada waktu itu. Sampai akhirnya Yunus harus dilemparkan ke lautan yang dalam. Supaya apa? Supaya badai yang menerpa mereka pada waktu itu reda. Karena Allah sudah tidak murka lagi kepada mereka. Nah, pada akhirnya Yunus harus dimakan ikan besar. Ya, satu ikan yang Tuhan izinkan mampir di dalam kehidupan Yunus dan akhirnya menelan Yunus ini. Kalau kita lihat, justru di dalam keadaan seperti itulah Yunus mengambil sikap berdoa. Dalam pasal 1 tidak dicatat bahwa Yunus berdoa. Meskipun mereka mengalami kesulitan pada waktu itu, badai yang begitu ganas menerpa kapal mereka. Awak-awak kapal yang lain berdoa kepada dewa-dewanya mereka. Tetapi Yunus tidak mengambil sikap berdoa kepada Tuhan pada waktu itu. Tetapi justru di dalam perut ikan inilah Yunus mulai berdoa. Pasal 2 ayat 1 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus baru berdoa ketika dia di dalam perut ikan. Dia mengalami kesulitan yang besar karena dia tahu bahwa nyawanya sudah terancam. Tetapi Tuhan menolong Yunus melalui ikan besar ini. Seandainya saja Yunus tenggelam di lautan yang besar itu, tentunya Yunus sudah mati. Tetapi Tuhan mengizinkan menolong Yunus supaya Yunus tetap hidup meskipun di dalam perut ikan yang besar. Lalu Yunus menaikkan doanya di dalam tempat itu. Satu keadaan, satu kondisi yang tentunya tidak nyaman, di tempat yang tidak nyaman, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ini adalah satu pernyataan doa Yunus bahwa di dalam kesesakannya ketika dia berseru kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada Allahnya yang dia kenal. Adalah satu keputusan yang benar. Karena apa? Karena Yunus meyakini bahwa Tuhan sudah menjawab. Ia menjawab aku. Yunus punya keyakinan bahwa meskipun berdoa di dalam perut ikan, dia menyadari bahwa Tuhan sudah mendengarkan doanya. Ya, itu satu iman yang luar biasa. Di dalam kesesakannya dia mengimani Tuhannya, bahwa Tuhannya adalah Allah yang sanggup mendengar, Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doanya. Meskipun di dasar bumi yang paling dalam pada waktu itu dia berdoa. Dia mengibaratkan bahwa dia sungguh-sungguh dalam kesulitan yang sangat besar. Bahkan digambarkan di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam, digambarkan kondisi yang begitu hebat yang dialami oleh Yunus. Tuhan telah melemparkan aku ke dalam laut, ke pusat lautan. Padahal secara logika bahwa yang melemparkan dia siapa? Awak-awak kapal. Tetapi Yunus meyakini bahwa Tuhanlah yang sudah melemparkan dia ke pusat lautan. Karena apa? Karena dia menyadari keberdosaannya, kebersalahannya. Dia tahu bahwa itu semua adalah hukuman yang daripada Tuhan. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Bagi Yunus, ketakutan dia yang terbesar adalah dia tidak dapat lagi memandang apa? Memandang bait Allahnya. Memandang bait Allah yang kudus. Dia begitu takut terusir dari hadapan Allah. Dia tidak takut kalau dia mati, tapi dia takut kalau dia tidak lagi bisa memandang
bait Allah. Segala air telah mengupung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Satu kondisi yang digambarkan oleh Yunus bahwa dia tidak berdaya, bahwa dia mengalami satu situasi yang sangat sulit pada waktu itu. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku di dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi Yunus menggambarkan begitu sulitnya. Dan mungkin dia tidak tahu beberapa hari kemudian, beberapa saat kemudian mungkin saja dia bisa mati di dalam perut ikan itu. Tetapi dia menggunakan sisa waktu hidupnya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dia meyakini, ayatnya yang ke-8, dia yang mengasihi mereka dengan setia. Dia tetap mengimani meskipun dia pernah berbuat salah kepada Tuhan, tetapi dia mengimani bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mengasihi dia dengan setia. Meskipun Yunus tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia kepada Yunus. Allah tetap menyertai Yunus kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya Yunus mengambil kesimpulan, tetapi aku dengan mengucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia tetap menyadari di tengah kondisinya yang seperti sedemikian. Dia menyadari pertolongannya adalah hanya dari Tuhan saja, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bukan dari yang lain. Bukan dari harta, dunia, jabatan, dan lain-lain. Dia menyadari pertolongannya adalah hanya daripada Tuhan. Yang sanggup menolong dia hanya daripada Tuhan. Satu keyakinan iman yang luar biasa di dalam kesesakan dia tetap meyakini hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupannya. Dan benar saja, Tuhan menjawab doa Yunus. Apa yang dia alami? Setelah 3 hari 3 malam lamanya dia berada di dalam perut ikan. Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wah, satu peristiwa yang luar biasa. Yunus mengalami perjumpaan pribadi kembali dengan Tuhan. Secara pribadi dia kembali mengingat kebaikan Tuhan. Dia mengingat kesetiaan Tuhan. Dia mengingat bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doanya dalam segala perkara di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat, Yunus adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Meskipun pada waktu itu dia tidak taat kepada Tuhan. Pasal 1 ayat 9 dikatakan, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan daratan. Dia mengatakan, aku adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhannya. Meskipun pada waktu itu dia tidak setuju dengan panggilan dia untuk pergi ke Niniwe, menyelamatkan bangsa lain supaya mereka bertobat. Tetapi Yunus adalah pribadi yang mengenal Tuhannya siapa. Dia tahu dia mengalami kesulitan karena apa? Karena ketidaktaatannya. Dia tahu bahwa dia dihukum melalui peristiwa yang dia alami karena apa? Karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhannya tetap Tuhan yang setia di dalam segala perkara, dalam segala jalan-jalan yang Tuhan berikan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana Yunus tetap berdoa, tetap beriman dalam kondisi-kondisi yang kesesakan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saja Tuhan akan izinkan kita mengalami banyak kesulitan, banyak kesesakan hidup.
mungkin kadang kita jenuh dengan kehidupan kita, kadang kita jatuh bangun di dalam iman kita jatuh bangun di dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi hari ini, malam hari ini kita diingatkan, biarlah ketika kita mengalami kesesakan, banyak penyebabnya, mungkin hal-hal kondisi di lingkungan kita, atau mungkin kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, kesesakan hidup, mari kita belajar dari Yunus, tetap datang kepada Tuhan. Karena satu-satunya yang sanggup menolong kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Mari kita belajar tetap setia kepada panggilan kita. Mari kita tetap belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita. Pandemi yang kita alami, mungkin banyak hal yang berdampak di dalam kehidupan kita. Lewat pekerjaan kita mungkin berdampak kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita, kepada pelayanan kita, kepada kerohanian kita, dan masih banyak hal lagi. Kepada bidang-bidang sosial kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain seperti biasanya. Semuanya menjadi terbatas dan kita mungkin mengalami kesulitan-kesulitan karena situasi yang kita alami. Mari kita boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap segi kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita tetap percaya Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu menjawab apapun yang menjadi pergumulan doa-doa kita, dan kita tetap percaya Allah kita adalah Allah yang selalu mengasihi kita dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan singkat kami pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari doa Yunus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh terus berdoa di dalam segala situasi kehidupan kami, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memimpin jalan kehidupan kami. Engkau selalu setia di saat kami tidak setia. Dan kami tetap beriman bahwa Engkau adalah Allah yang setia mengasihi kami ketika kami tidak setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ampuni jika kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kami tidak setia kepada panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin.